Oke, selamat siang teman-teman, dan terima kasih juga Mona untuk kesempatannya untuk sharing pada hari ini. Mungkin tadi aku lumayan ini ya tercengang mendengar Nara tadi bercerita, oh ternyata dalam juga gitu, karena sejujurnya mungkin aku sendiri tidak melewati tahapan-tahapan itu karena aku di tengah jalan itu baru berpindah ke industri teknologi. Sebelumnya mungkin bisa dibilang lebih fokusnya itu ke industri perbankan. Saudaraku harusnya ada slide siapa yang ini? Oh, oke, ya. Oke, mungkin sekilas saja ini sharing. Jadi aku di kesempatan kali ini mungkin akan lebih banyak berbicara tentang pengalaman aku berada di industri ini dan juga sharing kira-kira apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah mungkin aku tuh sebenarnya lulusan information technology, tapi karena tahunnya itu 2005, zaman dulu tuh masih beda banget gitu. Jadi kita tuh melihat pada saat itu dengan sekarang tuh ini udah totally kayak dunia yang berbeda gitu kan. Nah sehingga pada saat itu ketika aku lulus dan karena demandnya ketika aku kebetulan aku berkuliah di Sydney, tapi ketika aku kembali ke Indonesia demandnya belum sebanyak seperti sekarang. Dirasa ya mungkin lebih tepat untuk berkarir di bank. Nah sehingga dari tahun 2005 sampai dengan 11 tahun kemudian itu aku lebih banyak spend time itu untuk berkarir beneran di perbankan, mempelajari mengenai fokus di consumer banking dan expertise-nya itu lebih banyak di produk dan di bisnis strategi gitu ya. Nah sampai dengan saatnya kurang lebih sekitar tahun 2016 mulai bermunculan kata-kata digital banking, dan disinilah baru mulai hal-hal yang sifatnya teknologi itu atau disebut tech company itu baru mulai kayak terdengar gitu kan, terdengar dan menjadi sesuatu yang sangat normal pada saat ini. Nah, waktu lagi tahun 2016 itu kan aku akhirnya join gitu ya dengan Bank DBS dan menjadi bagian dari Digibank by DBS. Pada saat itu saya juga menjadi salah satu founding member untuk meluncurkan dan sampai saat ini mengikuti dinamika dari bisnis digital banking ini sendiri. Nah mungkin yang aku mau bilang, kalau di compare gitu ya, pembelajaran yang sudah aku alami di dalam 12 tahun terakhir, itu ketika saya masuk ke dalam ranahnya digital banking, ya bisa dibilang aku harus 50% mundur lagi. Jadi mungkin 50% yang sudah dipelajarin ketika di zamannya konvensional dulu, terus 50% lagi itu adalah sesuatu yang kita learn by doing. Nah, tapi memang mungkin selain bukan hanya learning by doing juga, tapi ini bisa dibilang semacam kayak collaboration juga gitu ya. Dari diri aku sendiri, aku ya pastinya dibantu dengan search engine-nya yang ada di mana-mana, karena kan sebenarnya pembelajaran itu kan ada di mana-mana. Jadi aku coba untuk mempelajari, oh ada teknologi baru, apa sih tren terkini untuk UI UX. Terus udah gitu juga hal-hal yang sifatnya kayak seperti security, itu teknologi ada apa aja, itu aku memberdayai diri juga untuk belajar hal-hal itu. Tapi sebenarnya ketika saya juga berinteraksi dengan tim yang ada sekarang gitu ya, nah di situ yang sebenarnya kita justru saling mempelajari, karena dari tim yang memang mereka belajar spesifik mengenai hal tersebut, bisa dibilang mereka adalah expertnya, kita bertukar informasi bagaimana teknologi-teknologi tersebut bisa di-apply dan menjadi sesuatu value added yang kita berikan kepada customer.